May Day 2026 menjadi momentum penting dalam sejarah gerakan buruh Indonesia. Lebih dari 200.000 pekerja dari berbagai daerah akan memadati kawasan Monumen Nasional. Tapi aksi ini berbeda dari pola demonstrasi konfrontatif yang kerap terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Buruh hadir kali ini bukan untuk berkonflik, melainkan untuk merayakan kolaborasi strategis dengan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir sebagai simbol keterbukaan dialog antara negara dan pekerja. Dia adalah presiden kedua setelah Soekarno yang turun langsung di Hari Buruh. Tampaknya Pak Prabowo ingin mengikuti jejak Soekarno, menjadi pemimpin yang tak berjarak dengan rakyatnya. Dalam perayaan Hari Buruh itu, Prabowo memberikan kado pembentukan lembaga khusus untuk buruh. Namanya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional atau DKBN. Ini adalah lembaga strategis setingkat kementerian untuk memperkuat perlindungan dan posisi tawar kaum pekerja di Indonesia. DKBN diharapkan menjadi wadah permanen dialog tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. Lembaga ini bertugas sebagai pemberi nasihat strategis kepada presiden terkait kepentingan buruh. Tugas lainnya sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dengan cepat. Selain itu juga sebagai pengawas isu kesejahteraan, misalnya soal upah, transportasi, dan perlindungan sosial. Lembaga ini juga berwenang membentuk Satgas PHK untuk melindungi buruh yang ter-PHK agar mendapatkan haknya. DKBN juga bertugas melindungi pekerja informal seperti buruh pabrik atau driver ojol. Pak Prabowo juga akan meresmikan Museum Marsinah pada 2 Mei 2026. Museum ini berada di Desa Ngeludo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lokasinya tepat di samping rumah masa kecil Marsinah. Marsinah adalah seorang aktivis buruh dan pejuang hak asasi manusia yang kini telah resmi jadi pahlawan nasional Indonesia. Dia merupakan simbol keberanian kaum pekerja dalam menuntut keadilan di era Orde Baru. Marsinah meninggal dalam perjuangannya melawan kesewenang-wenangan penguasa saat itu. Nama Marsinah kembali diangkat oleh Prabowo sebagai ikon perjuangan hak pekerja. Peresmian museum tersebut menguatkan dimensi historis gerakan buruh Indonesia. Para pengusaha juga akan hadir dalam acara May Day sebagai upaya rekonsiliasi kepentingan ekonomi nasional. Hal itu untuk menunjukkan dialog antara buruh dan pengusaha harus lebih terbuka dan konstruktif. Situasi ini menciptakan atmosfer yang lebih kondusif bagi stabilitas industri. Dengan harapan dunia internasional melihat sinyal positif dari kekompakan ini, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi harmonis ini tidak berarti menghilangkan kritik dari buruh kepada pemerintah dan pengusaha. Buruh tetap memiliki ruang untuk menyuarakan tuntutan mereka secara demokratis. Tantangan terbesar adalah memastikan DKBN tidak hanya menjadi simbol belaka. Efektivitas lembaga tersebut akan menentukan kepercayaan buruh terhadap pemerintah. Satgas PHK juga harus bekerja secara cepat dan transparan. Perlindungan tenaga kerja harus menjangkau sektor formal dan informal. May Day 2026 telah menunjukkan transformasi strategi gerakan buruh. Dari sebelumnya yang konfrontatif menuju kolaborasi tanpa kehilangan daya kritis. Pendekatan ini bisa menjadi model baru dalam hubungan industrial kita. Namun, keberhasilan model ini bergantung pada komitmen semua pihak. Buruh harus tetap solid dalam memperjuangkan haknya. Pemerintah harus menjaga integritas kebijakan yang pro pekerja. Pengusaha perlu menjalankan praktik bisnis yang berkeadilan. Ketiganya harus menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Momentum ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Stabilitas sosial menjadi nilai tambah dalam kompetisi ekonomi. May Day bukan lagi sekedar hari aksi, tetapi juga hari refleksi, yaitu refleksi atas capaian, tantangan, dan arah gerakan buruh ke depan. Perubahan paradigma gerakan buruh ini patut diapresiasi secara kritis. Gerakan buruh harus terus adaptif terhadap perubahan zaman, menuju babak baru yang menekankan dialog, kolaborasi, dan berkelanjutan. Ayo sukseskan May Day 2026 jadi gerakan buruh yang konstruktif dan kolaboratif.